Kitab Allah wa sunnah Rasul. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Para tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai yang saya hormati dan saya muliakan, yang berhadir pada subuh hari ini, ananda izin bukan nak melangkahi orang tua, bukan nak mengajarkan limau berduri, bukan nak mengajarkan ikan berenang, tapi izinkan al-fakir ad-dhaif ilallah untuk menyampaikan sedikit kata-kata mutiara yang insya Allah mampu menjadi ghairah dan cemeti bagi kita untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya Pak. Ini waktu yang luar biasa. Baru kali ini saya berceramah di hadapan para tuan guru, luar biasa, pakai rompi hijau semua. Bacaannya apa itu? Subuh, Safari subuh. Safari subuh. Insyaallah. Saya sendiri yang tak ada rompinya nampaknya. Kalau kami di Batubara itu ada Pak, bukan Safari subuh, tapi namanya GSUI, Gerakan Syiar Ukhuwah Islamiyah. Nah, itu memang kami subuh itu setiap Ahad subuh itu keliling Pak, di masjid di Batubara itu habis Pak. Insyaallah. Sampai sekarang masih istiqomah. Memang ini waktu subuh ini waktu yang luar biasa Pak. Waktu yang luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Malaikat ini menyaksikan apa yang kita lakukan hari ini. Dicatatnya amal kebaikan kita. Apalagi kita sekarang di bulan Muharram kan. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan itu kitab Sahih Bukhari Muslim kan, dari hadis yang diriwayatkan Muslim, apa kata baginda Nabi? Allah Subhanahu wa taala itu dalam setahun menciptakan 4 bulan yang mulia, salah satunya adalah bulan Muharram. Barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Muharram itu Pak, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Tapi siapa yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan di bulan Muharram itu, di bulan yang mulia itu, di bulan haram itu, maka Allah akan melipat gandakan dosa-dosanya. Maka beruntunglah kita hari ini, banyak orang yang hari ini terdengar telinganya ketika panggilan azan, banyak orang yang kakinya bisa berjalan, bahkan mewah kendaraannya, bisa dia bergerak. Tapi ketika panggilan azan dipekakkannya telinganya, dilumpuhkannya kakinya, dimatikannya hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim. Ini luar biasa. Maka beruntung kita Pak. Kalau tidak karena ilah dari Allah Subhanahu wa taala tak akan sampai kemari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar nama jawab. Tapi ketika sampai di hayya 'alas shalah, kenapa tak lah? Kenapa tak hayya 'alas shalah? Kenapa la haula wala quwwata illa billah? Padahal Allah panggil kita, mari kita salat. La haula wala quwwata illa billah. Kalau tak ada ilah dari Allah, sekalipun mendengar telinga kita, sekalipun mampu berjalan kaki awak, sekalipun mewah kendaraan awak, kalau tak ada ilah dari Allah, takkan sanggup orang itu kemari. Maka bersyukur kita hari ini. Andai kata dia tahu, kata Rasulullah, pahala subuh berjamaah itu luar biasa, lumpuh pun kakinya, dipaksanya untuk ngesot jalan ke masjid berjamaah. Maka sebenarnya kualitas iman dan takwa itu bukan untuk orang-orang yang sempurna fisik. Makanya kata Nabi apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tidak lihat tampang,
nggak lihat casing, nggak lihat penampilan. Wa amwalikum, dan nggak nengok harta. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tapi yang dilihat oleh Allah, kata Nabi, hati dan perbuatannya. Coba tengok itu. Di zaman Rasulullah kan ada dua muazin yang terkenal. Yang pertama Bilal bin Rabah, kan? Yang hitam orangnya, keriting rambutnya, buncit perutnya, pendek orangnya, tapi terompanya terdengar di surga. Awak yang tiap subuh safari, apa udah pasti selok awak sampai ke surga tuh? Urung ngerti Pak, urung karuan. Mungkin aku ngomong Jawa kami. Ngerti Pak. Ngerti. Ngerti. Karena aku orang Jawa sendiri. Maka kita nggak boleh sombong dengan amal ibadah kita, dan kita nggak boleh jengkali ibadah wong. Penyakitnya kita kan hari ini suka kali jengkali wong Pak. Salah. Walah, sholat bolong-bolong ae kemelelet sok cerita dalil. Rupanya kita sing wis 5 waktu rupanya wis diterima kami Gusti Allah. Kan orang tentu Pak. Maka Allah nggak lihat tampang dan nggak lihat harta. Sing penting hati dan perbuatan kita. Bilal bin Rabah jelek wajahnya, tapi apa? Terompanya terdengar sampai ke surga. Maka orang nggak boleh sombong Pak. Apa sih yang perlu disombong? Orang hidup ini antara azan dengan iqamah kok. Hidup ini antara azan dengan sholat. Lahir awak diazani, lahir awak diiqamahi, mati awak disolatkan. Kalau dapat sholat subuh enak Pak. Antara azan dengan iqamah agak lama. Kenapa? Ada sholat sunnah qabliyah. Kalau sempat maghrib, habis azan langsung sholat. Oleh-oleh apa sing digawa kabeh Gusti Allah Pak. Makanya Gusti Allah itu ngapa-ngapa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang Allah cinta itu yang suka bertaubat dan yang suka membersihkan diri, bukan yang banyak harta, bukan yang cantik, bukan yang ganteng. Nah, perkara cantik sama ganteng masuk surga Pak. Lah sing nang jero kene Pak, nomor corot kita mlebu surga nih Pak. Gua mlebu ora. Oh elek. Ya kan? Kalau takarannya wajah. Kalau takarannya harta, kenapa Qarun tuh di neraka? Kenapa Fir'aun tuh di neraka? Berarti harta enggak jadi jaminan. Apalagi awak dapat PKH, nggak masuk rekap loh Pak. Yang susah kalau jaminannya harta, tapi nggak itu yang dipandang Allah, nggak fisik. Tuh dua muazin yang tersohor di zaman Rasulullah. Siapa Ustaz? Pertama Bilal bin Rabah, yang kedua siapa? Abdullah bin Ibnu Maktum. Abdullah bin Ibnu Maktum Pak, maaf, picak matanya, buta matanya. Tongkat yang jadi penunjuk jalannya. Tapi keistimewaan akan dirinya dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi muazin khusus sholat subuh. Ini tadi siapa yang azan subuh? Bisa jadi Abdullah bin Ibnu Maktum. Coba. Itu Abdullah bin Ibnu Maktum tak melihat matanya, tapi jadi tongkat itu untuk tunjuk arah. Suatu subuh gerimis Pak, berangkat dia ke masjid. Tongkat itu jadi penunjuk arah. Tengah jalan dijongkrokkan dia Pak. Bahasanya nang kene jongkroknya apa sih? Tolak. Ditolak. Dijongorno. Jongkrokno. Jatuh Abdullah bin Ibnu Maktum, kotor jubahnya Pak. Abdullah bin Ibnu Maktum pulang ke rumah. Setan udah ketawa Pak. Nggak jadi kau sholat kan? Oh setan sholat tafsir, salah perkiraan Pak. Rupanya balik ke rumah, digantinya jubahnya yang baru, berangkat lagi dia ke masjid. Tengah jalan disumpurkan lagi, ditolak lagi sama setan itu Pak. 2 kali balik lagi ke rumah. Nggak jadi kau berangkat kali ini. Rupanya dia ganti lagi jubahnya.
Berapa kali disungkurkan? 2 kali. Setelah 2 kali disungkurkan, berangkat lagi ke masjid. Di tengah jalan ada seorang laki-laki yang membawa lentera senter. Dibawanya lentera itu, dibawanya senter itu, dibilangnya sama Abdullah bin Ibnu Maktum, "Wahai tuan, mau kemana engkau?" "Ke masjid." "Ayo aku antarkan engkau, aku terangi jalanmu." Disenterinya jalannya Pak, sampai di gerbang masjid. Dibilang sama laki-laki ini, "Maaf tuan, aku cuma bisa mengantarkan sampai di sini." "Kenapa kau nggak ikut masuk?" "Ayolah ikut masuk, sama-sama kita sholat subuh," kata Abdullah bin Ibnu Maktum. Apa kata laki-laki? "Maaf, aku nggak bisa masuk karena aku setan." "Hah? Kau setan?" "Iya." "Kenapa kau terangi jalanku? Kenapa kau tunjukkan dan kau bimbing aku sampai ke masjid? Kenapa kau kawankan aku sampai ke masjid, tapi kau setan?" "Akulah setan yang menjongkrokkan, menolak kau tadi sampai 2 kali. Ketika aku tolak kau sekali, kau ganti baju lagi yang baru. Malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Ibnu Maktum.' Ketika 2 kali kau kujongkrokkan, ku tolak, kau ganti baju lagi." Malaikat berdoa kembali, "Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Ibnu Maktum dan ampunilah dosa seluruh keturunan Abdullah bin Ibnu Maktum. Andai kata 3 kali kau kujongkrokkan dan 3 kali kau ganti baju baru, kau tetap berangkat ke masjid, nonjok aku," kata setan. "Pensiun aku," kata setan. Kenapa begitu? Karena malaikat akan berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa Abdullah bin Ibnu Maktum, ampuni dosa seluruh keturunannya, dan ampuni dosa seluruh orang yang beriman kepada Allah." "Apa enggak pray aku," kata setan. "Maka aku menyamar jadi laki-laki, ku bawa senter, ku antar kau sampai batas gerbang masjid. Maka Pak, kalau hari ini ada orang tua yang cuma nyuruh anaknya ngantarkan sampai ke gerbang masjid, habis itu orang tuanya pulang, bisa jadi setan itu." Ini kajinya nyengir ya Pak, nyengir tapi mikir. Jadi kalau ada orang tua sekarang yang ngantarkan anak cuma sampai gerbang, habis itu anaknya dilepas, dia balik lagi ke rumah, orang tua setan itu Pak. Kenapa Ustadz bercakap begitu? Karena setan melakukan hal yang sama kepada Abdullah bin Ibnu Maktum. Tinggal kita lah. Kalau selama ini kita cuma ngantarkan anak awak sampai ke gerbang masjid, habis itu awak pulang, setan awak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menghantarkan rasa was-was ke dalam dada manusia, itu setan itu. Makanya kita suruh banyak apa? Bertaus, mohon ampun kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Disuruh memperbanyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan zikir itu hati tenang Pak. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah
sadiqul wa'dil amin. Masya Allah, tenang hati kita dengan berzikir.